Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang turunan ya. Nah, turunan itu adalah perubahan Y terhadap perubahan X. Jadi kita bisa juga sebut turunan itu sebagai kelajuan. Nah, bagaimana cara menghitung turunan terhadap fungsi aljabar? Nah, misalkan diketahui sebuah fungsi yaitu X pangkat N. Nah, untuk menghitung turunannya, kita bisa memakai rumus ini. N dikali X pangkat N-nya kurang 1. Ya. Jadi pangkatnya itu kita turunkan, jadi pengali dia buat si X-nya. Dan pangkatnya ini berkurang 1. Untuk notasi yang digunakan, itu bisa F. Ada yang bilang F aksen X, F prime X, yang mana aja terserah. Kemudian ada yang juga memakai notasi DY per DX. Ada juga memakai notasinya D besar X. Intinya sama semuanya. Jadi turunan fungsi Y terhadap variabel X. Ya, oke. Next, kita mau belajar apa sih kali ini di turunan? Ada beberapa aturan di dalam turunan, yaitu pertambahan dan pengurangan, perkalian, pembagian, dan aturan rantai. Untuk pertambahan dan pengurangan, jika ada dua fungsi yang berbeda, misalkan fungsi yang pertama adalah U dan kedua adalah V, dia mau dijumlahkan atau dikurangi. Setelah itu kita mau cari tahu apa turunannya. Nah, berarti sama aja kalau kalian mencari turunannya dulu, baru dijumlahin atau dikurangi. Oke? Cari dulu turunannya masing-masing atau dijumlah. Baru nanti dijumlahkan atau dikurangi. Oke. Untuk perkalian, lagi-lagi kita memakai U dan V ya. Nah, kalau ada dua fungsi yang berbeda mau dikalikan, kemudian kalian diminta untuk mencari turunannya, kita bisa langsung pakai rumus ini ya. U prime V plus U V prime. Turunan U dikalikan dengan V-nya, ditambah U dikalikan dengan turunan V-nya. Bisa dipahami ya? Untuk aturan pembagian, dua fungsi yang berbeda mau kita bagi. Setelah dibagi, kita mau cari turunannya. Nah, kalian bisa langsung pakai rumus U. Turunan U dikali V dikurang U dikali turunan V dibagi V kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk aturan rantai nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang, yuk kita cek contoh soal untuk masing-masing bagian. Nah, misalkan diberikan contoh seperti ini nih, nomor 1. Jadi ada dua fungsi, mau saya jumlahkan, kemudian mau saya cari tahu apa turunannya. Kalian bisa jumlahin dulu baru diturunkan, atau kalian mau turunkan satu persatu, nggak masalah. Yang penting nanti hasilnya pasti sama. Oke, berarti kalau mau pakai rumus yang tadi sudah diberikan, maka turunan ini dulu, 5 ditambah turunan ini, 8x min 3. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, kita pakai dulu rumusnya. Ini kan aturan perkalian ya. Nah, aturan perkalian ini rumusnya apa sih? Nah, biar hafal, kamu tulis dulu rumusnya. Nah, ini U-nya, ini V-nya. Oke. Turunan U berarti 2x dikali V-nya adalah 12x pangkat 3. Nah, min V-nya ya. V-nya tulis aja kayak biasa. 3x pangkat 4 min 5x. Baru ditambah U-nya dikali dengan turunan V-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kalian bisa sederhanakan dengan kali-kali pelangi ya. Ini jadi 6x pangkat 5 min 10x kuadrat ditambah 12x pangkat 5
min 5x kuadrat plus 12x pangkat 3 min 5. Nah, nanti kalau ada variabel yang sama, kalian sederhanakan. Ini 6 tambah 12, 18. 3 dulu. Yang sudah kita bisa coret ya, biar bisa terlihat. Min 10, min 5, min 15. Dan terakhir min 5. Nah, maka ini adalah turunan dari dua fungsi berikut yang dikalikan. Terakhir, ini dia. Kita tulis dulu rumusnya. U prime V minus UV prime per V square. Nah, turunan U-nya berarti yang atas ya. Jadi 2x plus 1 dikali V-nya. X min 1. Kurang U-nya tulis x kuadrat plus x min 21 dikali V-nya apa? Turunannya 1 per V kuadrat. X min 1 kuadrat. Nah, nanti disederhanakan. Nah, ini hasil akhirnya x kuadrat min 2x plus 20 per x min 1 kuadrat. Nah, contoh berikutnya ini lagi-lagi memakai aturan perkalian. Namun, bentuk x-nya agak berbeda ya. Sebenarnya nggak berbeda sih, nggak susah. Yuk kita selesaikan dulu satu per satu. Nah, berarti ini U, ini V-nya ya. Rumusnya turunan U kali V ditambah U kali turunan V. Berarti turunan U dulu nih. Nah, kan ini 2 akar X plus 5. Nah, akar X ini kita jadikan dulu bilangan berpangkat. Pangkat berapa? Ya, pangkat setengah. Nah, ini adalah bentuk lain dari ini. Mereka sama aja, cuma cara penulisannya aja yang berbeda. Maka yang ini nih yang bisa kita turunkan. Apa turunan ini? Jadi 2 kali setengah 1. Setengah pangkat min 1. Jadi turunannya adalah X pangkat min setengah. Nah, ini kita taruh di sini ya. X pangkat min setengah. Ditambah 5. 5 turunannya 0 ya. Terus dikali V-nya. V-nya 5 per X min 3X. Oke, itu yang pertama dulu. Nah, yang keduanya plus U. U-nya 2 akar X tambah 5. Nah, dikali turunan V. V-nya 5 per X. 5 per X itu kita harus ganti nih bentuk penulisannya. Nah, kita bawa X-nya ke atas. Berarti pangkatnya ini kan pangkat 1. Di sini jadi pangkat min 1. Nah, yuk kita turunkan. Berarti 5 kali min 1 min 5. Min 5. X-nya min 1 min 1. Min 2. Nah, min 3X apa turunannya? Min 3. Berarti min 5 X pangkat min 2 dikurang 3. Nah, seperti itu turunannya ya. Yang ini. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang aturan rantai. Jadi, aturan rantai ini kalian gunakan untuk menurunkan fungsi jika diberikan fungsinya itu berpangkat tidak satu, ya. Jadi fungsinya itu berpangkat tidak satu. Nah, ini rumusnya. dy per dx sama dengan dy per dt dikali dt per dx. Nanti akan ada timbul variabel baru nih. Nah, di sini saya namanya t. Sebenarnya apa aja juga boleh ya. Cuma saya maunya t gitu. Nah, misalkan nih contohnya seperti ini. Kalian diberikan fungsi 5x kuadrat tambah 3 pangkatnya 15. Saya minta kalian untuk menemukan turunannya. Kalau kalian nggak tahu aturan rantai ini, PR banget kayaknya ya. Kalian harus mengalihkan dulu 15 kali baru diturunin.
kayaknya buang-buang waktu banget. Nah, dengan adanya aturan rantai ini, kayaknya kerjaan kalian itu akan lebih dipersingkat, ya, dipermudah. Gimana caranya? Begini caranya. Jadi kita misalkan dulu nih, fungsi yang di dalam ini adalah berupa T. Jadi fungsinya T yang mempunyai variabel X. Fungsinya apa itu T? Ya, 5X kuadrat tambah 3. Nah, T ini kita turunkan terhadap X. Jadi 10X. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita harus mengubah fungsi ini semua ke dalam T. Jadi, si Y-nya, ini kan Fx itu Y ya. Ini kan tadi T, berarti T pangkat 15. Nah, kita turunkan deh dy-nya, tapi sekarang bukan per dx, melainkan per dt. Jadi ini kita mau turunkan terhadap t. Berarti 15 t pangkat 14. Nah, kita punya dt per dx, kita punya dy per dt. Masukin aja. Jadi 15 dy per dt ya, kita tulis dulu rumusnya. Dy per dt kali dt per dx. Kalau mau biar nggak bingung, ini saya ganti jadi dy per dx. Nah, kita gantikan yuk dy per dt nya. Dy per dt itu adalah 15t pangkat 14 dikali dt per dx 10x. Nah, yang diminta kan per dx. Ini kok ada variabel t nih? Nah, sudah, kita substitute aja yang t tadi. Jadi 15, ini 15 sama 10 bisa kita kali ya, karena dia konstanta 150. 5x kuadrat tambah 3 pangkat 14, nanti dikali x. X nya saya pindah di depan. Nah, boleh nggak ini saya kalikan ke sini dalam, jadi 750x pangkat 3 plus 450x, terus nanti pangkat 14. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini harusnya kalian selesaikan dulu yang ini, baru nanti dikalikan ke sini. Nah, kan nggak mungkin banget ya kita mau menyelesaikan ini, ya udahlah, hasil akhirnya seperti ini aja. Nah, aturan rantai ini ternyata dipersingkat lagi nih caranya. Udah dipersingkat lagi. Caranya adalah kalau mau langsung nggak pakai TT-an kayak gini, caranya adalah begini. Jadi kalau kamu dapat fungsi yang dipangkatkan n dan kamu mau cari turunannya, itu caranya adalah n-nya turun dikali dengan fungsinya ya, terus dikali pangkatnya kurang 1, kemudian dikali dengan, nah ini yang sering terlupakan, dikalikan dengan turunan dalamnya, turunan fungsinya. Jadi ini cara super singkat dari aturan rantai ya. Nah, coba misalkan contohnya 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 100. Nah, tanpa menggunakan variabel tambahan, dengan variabel t yang tadi, kita bisa langsung mencari turunannya. Apa sih turunan dari 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 100? Yaitu 100-nya turun, 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 99 dikali turunan dia nih. Jadi 6x kuadrat tambah 5. Nah, karena dia berpangkat 1, kalian boleh kalikan dengan 100. Namun begini saja boleh. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.